Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Raja Yoas. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu seorang perempuan dengan iman yang setia. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu kisah Elisabet, perjalanan iman seorang perempuan yang setia. Di balik kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dan kedatangan Yesus, ada seorang perempuan yang jarang dibahas, tetapi memegang peran besar dalam rencana keselamatan Tuhan. Ia bukan seorang ratu, bukan pula seorang tokoh terkenal pada masanya. Ia hanyalah seorang perempuan sederhana yang hidup setia meski menanggung rasa malu, penantian panjang, dan doa yang tak kunjung terjawab. Namanya adalah Elisabet, seorang perempuan yang di masa tuanya menyaksikan mukjizat Tuhan terjadi tepat di dalam rahimnya sendiri. Hari ini kita akan menyelami kisah kehidupan Elisabet, kisah yang penuh air mata, iman, dan penggenapan janji. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan bahwa orang yang tetap setia akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam waktunya yang sempurna. 1. Hidup benar di tengah tekanan. Bagian pertama menyoroti latar belakang kehidupan Elisabet. Ia berasal dari keluarga imam. Demikian juga suaminya, Zakaria. Secara rohani, mereka adalah pasangan yang sangat dihormati karena hidup mereka benar di hadapan Tuhan, taat pada hukum Tuhan, dan setia menjalankan tugas keimaman. Namun, di balik kehidupan mereka yang saleh, ada pergumulan besar yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Elisabet tidak bisa memiliki anak. Pada masa itu, kemandulan dianggap sebagai aib. Masyarakat sering menganggap bahwa pasangan yang tidak memiliki keturunan sedang dihukum Tuhan atau tidak disukai Tuhan. Tekanan sosial itu sangat berat bagi seorang perempuan seperti Elisabet. Namun yang luar biasa, Alkitab tidak mencatat Elisabet sebagai perempuan pahit atau marah. Ia tetap rendah hati, tetap percaya, dan terus berpegang pada Tuhan meski harapan secara manusia hampir hilang. Usianya sudah tua, semua peluang manusia sudah tertutup, dan orang-orang kemungkinan besar sudah berhenti berharap untuknya. Tetapi Elisabet tidak menyerah dalam imannya. Bagian pertama ini menunjukkan bahwa sebelum mukjizat terjadi, Elisabet sudah lebih dulu menjadi teladan kesetiaan. Inilah fondasi kisahnya. Seorang perempuan yang tetap berjalan bersama Tuhan, meski hidupnya penuh tekanan dan penantian panjang. Dari sinilah cerita besar Tuhan dimulai dalam hidupnya. 2. Kabar ajaib dari malaikat. Ketika Zakaria sedang melayani sebagai imam di bait Allah, ia masuk ke dalam ruang khusus untuk membakar ukupan. Ini adalah tugas yang sangat penting dan hanya dilakukan oleh imam yang dipilih melalui undian. Di tengah keheningan dan kekhusyucian tugas itu, tiba-tiba malaikat Gabriel menampakkan diri. Kehadiran malaikat tentu membuat Zakaria takut, karena penampakan malaikat adalah peristiwa langka dan selalu membawa pesan besar dari Tuhan. Gabriel menyampaikan kabar yang mengejutkan. Tuhan telah mendengar doa Zakaria dan Elisabet. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa keturunan, Elisabet akan mengandung seorang anak laki-laki. Anak ini bukan sekadar jawaban doa pribadi, tetapi juga bagian dari rencana besar Tuhan bagi bangsa Israel. Malaikat menegaskan bahwa anak itu akan menjadi orang penting yang dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dalam kandungan. Malaikat menjelaskan bahwa anak itu akan membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Ia akan mempersiapkan jalan kedatangan Mesias sesuai nubuat para nabi. Kabar ini tentu sulit dipercaya, mengingat usia Zakaria dan Elisabet sudah tua.
Keraguan Zakharia membuat Gabriel memberikan tanda. Zakharia akan menjadi bisu sampai semua yang disampaikan malaikat itu digenapi. Peristiwa ini menjadi titik perubahan besar dalam kehidupan mereka. Dari situ, kita belajar bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terduga dan pada waktu yang tepat menurut kehendak-Nya. Kabar yang tampak mustahil bagi manusia justru menjadi bukti bahwa tidak ada yang terlalu besar atau terlalu terlambat bagi Tuhan untuk dilakukan. 3. Pertemuan sukacita dengan Maria. Ketika Zakharia pulang dari pelayanannya di Bait Allah, apa yang disampaikan malaikat mulai terjadi. Elisabet mengandung, meskipun usianya sudah lanjut. Kehamilan ini bukan hanya sebuah mukjizat fisik, tetapi juga jawaban atas doa bertahun-tahun yang belum pernah terwujud sebelumnya. Elisabet merasakan sendiri bagaimana Tuhan memulihkan rasa malu yang pernah ia tanggung di tengah masyarakat. Selama beberapa bulan pertama, Elisabet memilih menyembunyikan kehamilannya. Ia bukan malu, tetapi lebih kepada kagum dan ingin menikmati masa-masa awal mukjizat itu dengan tenang. Dalam hatinya, ia berkata bahwa Tuhan telah menyingkirkan aib yang dulu membebaninya. Ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengar setiap air mata yang pernah jatuh. Di masa kehamilan inilah sukacita Elisabet mulai tumbuh semakin besar. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita mandul yang dipandang rendah oleh orang lain, tetapi sebagai seorang yang sedang dipakai Tuhan dalam rencana ilahi. Namun sukacita ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kehamilan ini membawa harapan baru bagi bangsa Israel yang sudah lama menantikan pembaruan rohani. Nantinya, ketika Maria datang mengunjunginya, kehamilan Elisabet menjadi semakin jelas bahwa ini bukan keajaiban biasa. Bahkan bayi dalam kandungannya melonjak karena sukacita. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah mulai bekerja, bahkan sebelum anak itu lahir. Bagian ini menyoroti kehangatan, pemulihan, dan janji Tuhan yang mulai digenapi sedikit demi sedikit. 4. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Setelah bulan-bulan yang penuh penantian, tibalah waktu bagi Elisabet untuk melahirkan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, tepat seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Kelahiran ini menjadi kabar besar di wilayah mereka, karena semua orang tahu bahwa Elisabet dulunya mandul. Tetangga dan kerabat datang untuk bersukacita bersama, karena mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya. Pada hari ke-8, menurut tradisi Yahudi, anak itu harus disunat dan diberi nama. Orang-orang berasumsi anak itu akan dinamai Zakharia, sesuai nama ayahnya. Tetapi Elisabet berkata dengan tegas bahwa namanya harus Yohanes, seperti yang telah ditetapkan Tuhan melalui malaikat. Perkataan itu membuat orang-orang bingung, karena tidak ada seorang pun dalam keluarga yang memiliki nama itu. Ketika mereka bertanya kepada Zakharia, ia meminta sebuah papan tulis. Dengan hati-hati ia menulis, namanya Yohanes. Begitu ia menuliskan nama itu, mulutnya langsung terbuka dan lidahnya terlepas. Setelah berbulan-bulan tidak bisa berbicara, kini ia dapat berbicara kembali. Ia segera memuji Tuhan dengan suara lantang, membuat semua orang yang menyaksikan momen itu terheran-heran. Peristiwa ini mengguncang seluruh daerah Yudea. Orang-orang mulai bertanya-tanya, anak apakah yang akan menjadi Yohanes ini? Mereka melihat tanda-tanda yang begitu kuat bahwa Tuhan menyertai kelahirannya. Bagian ini menegaskan bahwa Yohanes bukan hanya anak dari pasangan yang setia, tetapi seorang yang dipilih Tuhan sejak awal untuk membawa perubahan bagi banyak orang. 5. Warisan iman Elisabet. Setelah Yohanes lahir dan berbagai tanda ajaib terjadi, semua orang menyadari bahwa anak ini memiliki panggilan istimewa dari Tuhan. Bagian 5 menjelaskan bagaimana kehidupan Yohanes sejak kecil sudah diarahkan oleh Tuhan untuk menjadi pembawa pesan, seseorang yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Ini bukan sekadar kehormatan, tetapi panggilan yang penuh tanggung jawab besar.
Peran Yohanes sebagai nabi sudah dinubuatkan sejak sebelum ia lahir. Ia akan memanggil bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya nanti, Yohanes menjadi suara yang berseru di padang gurun, mengajak orang-orang untuk memperbaiki jalan mereka. Bagian ini menekankan bahwa sejak awal Tuhan sudah meneduhkan rencana ilahi atas hidupnya. Di balik panggilan Yohanes, kita juga melihat warisan iman dari orang tuanya. Kesetiaan Zaharia dan Elisabet serta ketaatan mereka dalam mengikuti perintah Tuhan menjadi dasar yang membentuk karakter Yohanes. Ia tumbuh dalam keluarga yang mengenal suara Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Warisan iman inilah yang mempersiapkan Yohanes menjadi hamba Tuhan yang kuat. Bagian 5 menutup kisah dengan pesan penting. Tuhan dapat memakai siapapun, bahkan pasangan lanjut usia yang dulu dianggap tidak mungkin punya anak, untuk menggenapi rencana besarnya. Melalui Yohanes, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melampaui keterbatasan manusia dan menunjukkan bahwa tidak ada janjinya yang gagal. Kisah Elisabet mengajarkan kita bahwa tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada hidup yang luput dari perhatian Tuhan. Ketika manusia melihat batas, Tuhan justru memulai karyanya. Dari penantian panjang hingga mukjizat kelahiran Yohanes, kita belajar bahwa Tuhan setia menepati janjinya pada waktu yang terbaik. Semoga kisah ini menguatkan kita untuk tetap percaya, tetap berharap, dan tetap berjalan dalam iman apapun tekanan atau situasi yang kita hadapi. Tuhan yang menolong Elisabet adalah Tuhan yang sama yang bekerja dalam hidup kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberkati kamu, jangan lupa subscribe, like, dan share supaya lebih banyak orang dikuatkan lewat firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.